Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mi'lahi bagi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yaitu bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang belum memuliakan para pencinta pengajian Masjid At-Taubah yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan membicarakan daripada masalah mengenai pembatal-pembatal dalam sholat, dalam sembahyang, supaya nantinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita gawe itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Sebab terkadang berapa banyak ketika seseorang mengerjakan sembahyang, menggawe sembahyang, ternyata apa yang menjadi pembatal daripada sembahyang tersebut terkadang bisa dilanggarnya. Nah, sudah langgar. Umpamanya contoh. Dikala seseorang membaca surah. Nah, membaca surah, umpamanya membaca surah Al-Tarakai umpamanya atau surah yang lain. Pada waktu ia membaca daripada surah tersebut, di situ ia tiba-tiba badahem. Nah, kan bisa menaikan yang kebetulan pinanya mendorong kita batuk lihat. Umpamanya kan begitu sudah membaca Fatihah lalu manual ini beliau suara beda. Nah, insyaallah tidak. Atau begitu sambil membaca surah ternyata kurang nyaman, begitu pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu nyambung lagi. Nah, ini padahal apa yang kita perbuat ini membatalkan dengan sembahyang kita. Kenapa sebab jadi membatalkan? Sebab yang kita baca ini hukumnya adalah sunat saja. Berbeda kalau yang kita baca ini adalah di tempat yang wajib. Nah, kayak kita membaca Fatihah, sering kalau itu mendengar beda. Nah, begitu mendengar kita jadi imam, dengan imam membaca, begitunya ada serak-serak suaranya, lalu badahem kayak tadi, itu kalau boleh. Nah, jadi hari ini kita insyaallah akan membahas daripada hal-hal yang demikian tersebut. Wa yubtilu salata asyaratu asya'a. Jadi dan yang membatalkan akan sembahyang itu ada 10 macam perkara macamnya. Jadi ada 10. Bila di antara 10 ini ada kita gawi, maka jelas sembahyang kita itu tadi juga batal sudah. Ada
dia lagi kalau dia kawal lagi itu artinya jelas batal. Bila kita menggawi langsung ini. Awaluha yang pertama al-hadasu amdan aw sahwan sawaun akbara wal asgara. Yang pertama adalah berhadas dengan sengaja atau terlupa. Baik itu tadi hadas besar ataupun hadas kecil. Umpamanya nih, begitu pian melaksanakan sembahyang, ternyata begitu pian melaksanakan sembahyang ini tadi, dia nggak ingat wudu, atau pian ingat dia sudah wudu, sudah berdiri wudu, begitu wudu ini tadi, ternyata pian ini tadi sebelum menuju masjid, di situ pian terbatal apa? Terangkutkah umpamanya nih, atau umpamanya tajapai kemaluan pian sarungan, umpamanya ini, cuma tajapai ini dengan betin kap ini ngarannya nah nih, bilanya tajapai ini kan pembatalan. Ini umpamanya senjata kita nih, dia tahu umpamanya nih, pian garu ini ini menggarunya batal ada di itu bodoh oleh makan belakang. Tapi bilanya menggarunya dengan batin kap ini tersentuh sedikit saja, ampor kita kementuhnya orang lain kementuhnya, maka hukumnya batal di wudhu kita tadi. Asal pakai batin kap. Bilanya makan batin kap ini jelas sudah terkecuali kita berapik, bisa dipaham lah. Nah begitu kita wudhu tadi sudah wudhu, ternyata kita berantut pemanya imbas sudah bakal atau tersentuh kemaluan kita, lalu kita masuk masjid sembahyang juga. Begitu sembahyang, pas sudah selesai sembahyang, kalau ingat sallallahu alaihi wasallam itu banyak dari batal dan ini, ingat wudu. Apakah wajib mengulangi sembahyangnya? Jelas sudah wajib. Bahwa apa nih kita gawi itu tadi, jelas sudah tertolak dan diterima oleh Allah Taala. Itu satu. Atau umpamanya nih dalam keadaan hadas besar, ya dalam keadaan junub, mimpi apa malam tadi umpamanya nih, berita mimpi dilihati saat di bawah basah, oleh basah itu digunakan dalam mandi, tadinya lagi nih, oleh lantaran keringat mandi ini tadi lalu oleh terdengar ajan lalu ajak wudu, begitu wudu sembahyang bersembahyang aja ingat. Nah, kami aku ini dari apa mimpi belum tadi. Nah, oleh lantaran mimpi kita mandi, maka hukumnya jelas batal sudah semuanya, maka wajib kita mengulanginya. Itu jelas sudah nyata ada tuh. Jadi kalau ada tawar-tawar tuh, baik dalam keadaan kita bersengaja ataupun kita dalam keadaan terlupa, wajib kamu ulanginya. Baik itu tadi hadas kecil ataupun daripada hadas besar. Bila mana itu diperbuatnya, jelas sudah apa yang digawinya tadi tertolak sudah, artinya kada sah sembahyangnya tadi. Kemudian yang berikutnya yang kedua, wasaniha wuqu'un najasati ghairi ma'fuwin anha rutu aw babisatan ala sawbihi aw badanihi aw nauhi min ghairi ijalatiha fil hari. Yang kedua adalah keguguran najis yang tidak dimaafkan, baik najis itu tadi basah atau kering, baik jatuhnya itu tadi pada pakaian atau pada badan, atau seumpamanya dengan ketiadaan langsung menghilangkan najis yang jatuh pada waktu itu. Umpamanya begitu pian sembahyang Allahu Akbar, seandainya kalau turun nih di lapangan umpamanya lah masjid mungkin ya Allah model masjid ini pengen teh cacat gugur nih di lapangan, begitu tahu turun pas dia lainnya gugur kan, dan kita nih melihat kita nih bila kita ada langsung menghilangkannya, membuangnya, kita lihat akan dulu umpamanya nih, maka jelas sembahyang kita itu jelas sudah ada sah bila kita melihatkannya. Tetapi bila umpamanya tahi dari gugur dan kering enggak nambah sah, umpamanya itu ancam kita buang, kita kipayakan misalnya kalian nyaman banget tuh cacak ya Allah lah, mau tahi burung tuh kalau benar belum ya Allah lah,
Gugur, dia gugur tangan nih, simbah. Mau dilihat dong simbah nih. Mau kayak kita baca kalau macam kan kawan pula kasihan kawan. Ya Allah lah. Nah ini nih, boleh lihat juga ya. Artinya apa? Membuangnya tadi. Selama kita membuangnya tadi, oleh kita lantaran tahu kejatuhan itu tadi itu, maka cara dibuang maka hukumnya adalah sembahyang kita tadi sah. Asal jangan dilihat akan terus nyaman. Ataupun umpamanya usah ngalekin. Ketika umpamanya nih, ketika kita melaksanakan sembahyang ini tadi umpamanya nih, dia menggawi sembahyang, tuntong sembahyang, bayi-bayi tuntong sembahyang, jadi tiga kawannya di belakang banyak. Kemarin ada apa ya? Tulis hidung itu namanya kok. Nah, kain apa itu? Bayi dilihatnya sebenarnya bertipa dan cecak. Namanya tadi itu nih. Sedangkan kita tuntong ke sembahyang. Maka ketika kita dalam keadaan sudah tuntong sembahyang, maka wajib kita mau ulangi dengan sembahyang tersebut. Bila kita tahu adalah mau kita ada tahu ada apa? Artinya yang tahu itu kan nih. Sebab kita salam sembahyang sunat punya sudah, lalu kita berjalan. Kita berjalan. Nah, mutalahan membaca Quran. Bayar mutalahan membaca Quran itu tadi duduk pasila, kemudian kawan. Tuh bagi bagus tuh. Ayatnya nih, kayak cecak enggak? Kita lihat kita cecak, wajib kita ngulang. Nah ini antara aja ini nih. Bisa jadi ketika kita tadi berjalan tadi bisa cecak di lain waktu itu belum sembahyang. Makanya kita sembahyang itu tadi lah, lu sembahyang tadi. Sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita mengangkat takbir, kita lihati dulu batis kita. Nah, kalau batis di titik ada tadi cakap ada. Bila ini ada, ya langsung supaya apa? Supaya menjadi kepastian bahwa kita bujur suci. Jadi bilanya ibarat kita banyak tentang karena sembahyang, umpamanya ada, berarti itu lain waktu itu sembahyang kejadiannya tuh. Berarti terjadi itu tadi adalah di luar sembahyang. Nah, itu perlu kita pahami adalah berbeda pula masalah wudu. Kalau di masalah wudu itu umpamanya ada sesuatu yang melingkupi daripada anggota wudu kita, walaupun kita sudah tuntung sembahyang, bilanya ada yang tertutupi, umpamanya contoh yang tadi banyak disuruh menyanyi iwak. Beliau menyanyi iwak ini kebetulan disuruh menyanyi iwak ikan emas, kan karena kulikapnya itu ya Allah lah. Bahwa dia menyanyi iwak ikan emas itu tadi, ternyata berikut di sini nah ada kelihatan di wasiko nih umpamanya nih. Nah, oleh tajarikit yang tadi nih, olehnya tajarikit yang tadi kita berwudu tadi terlalu banyak ada teliti, begitu kita sembahyang, tuntung sembahyang, aja terkawan apa madahi tujar, apa di wasiko kan kok, kayaknya aku lihat jalan, none berikap iwak tuh, nol sana nih apa ya, sisi iwak. Nah, maka sisi iwak, baju itu bujur sisi iwak. Nah, nih. Bilanya bujur itu terjadi sisi iwak berarti wudu kita tadi berarti kan sempurna. Bila wudu kita kan sempurna berarti jelas sudah sembahyang kita pun ada sah sudah. Maka wajib kita mau ulangi bagian itu tadi. Nah makanya daripada itu tadi itu lebih baik kita untuk hati-hati daripada disuruh mengulangi. Ya Allah hati-hati diperiksa, dikontrol, kita sembahyang segala macam. Dilihat segala macam baju kita. Tapi kita punya selawar kita kan? Supaya apa yang kita gawi itu benar ada tak ulang kembali terwujudkan dengan kita. Kemudian amma ija ujilat bil hali ka'an yaslama asabat hurutbatu min badanihi bil hali aw naqada sawbal ladhi waqa'at alaihi yabisatu fil hali fa inna salatahu la taqulu amma ija ta'ammada isabatan najasati fa inna salatahu taqtulu. Kemudian adapun apabila yang menghilangkan najis itu tadi dengan seketika juga
seperti yang membasuh sesuatu yang terkena najis yang basah badannya pada waktu itu, atau yang mengipikan pakaiannya yang dijatuhi najis tadi pada waktu itu, maka dihukumkan adalah sholatnya itu tadi kada batal. Bila mana kita kejatuhan tadi, umpamanya ada di sisi lain ini gini, umpamanya pian bayi batapi jadi ternyata pian gak usah dalam, insyaallah batapi gak usah dalam. Oleh lantaran batapi gak usah dalam ini tadi, lalu anginnya rupanya deras. Nah, oleh angin deras ini kan tadi apalagi menyandak mana jelas mencoba orang buka kita buka pas kelihatan di kulit umpamanya. Nah, bila kita melihat akan ada nasi menutup batal, buka atau kawan nggak jelas keluar gitu suara banyak berdiri di sintaknya itu letak dilihatkan itu mainan dalam batal ada. Jadi begitu terbuka, ajak itu tutup betul batalkan. Nah, jangan dilihatkan umpamanya ini bagian dibuka kawan marahnya itu ini sih, nya juga itu lain aku cuma nggak batal. Ada orang yang ada batal itu tadi. Oleh sebab kita membiarkannya. Baik kita dalam keadaan kita berdiri, disengaja atau kada, bila kita menyatakannya, maka itu jelas sudah membatalkan. Jadi secara spontan tapi kita tutup. Itu adalah ditutup capat-capat atau menutupnya tadi. Itu bila kita ada menggunakan daripada selawat dalam di dalam tadi. Kadang-kadang kita katakan bisa ada antara menggunakan selawat dalamnya ular. Ya Allah terkadang itu tadi. Dan pada waktu itu juga bila mana banyak kejatuhan pakaian tadi, cepat-cepat yang mengikat pakaiannya tadi, yang terkena daripada najis tadi. Adapun apabila sengaja menimpakan mengenakan najis tadi, maka sholatnya hukumnya jelas batal. Umpamanya kita ini tahu nih, pada sembahyang kita tuh gugur kan cecak situ, cecak nih gugur nih, sudah tahu aja tahi situ, menyakau kita bendar, artinya bendari. Jangan sampai terkena daripada pakaian kita pakai. Contoh banyak kita yang bersorban bano sini kan di minta 3 dari pembelian bahas sorban. Begitu kita rukuk, nah sudah rukuk, lalu sujud itu kan ada tahitan umpamanya nih. Tagatuk tuh tahitan itu karena kita nih kan sorban kita jelas sudah membatalkan tuh. Oleh sorban ini jelas terbawa sudah. Dan jangan sampai juga ketika kita bersujud, sorban ini menutup akan daripada muka kita. Kalau kita lepak kita nih sambil membawa, bisa dipahami ya? Ini kan terbawa kayaknya nah. Ini bola tertinggal tuh, bangun ini sorban dulu tertinggal. Jadi begitu tangan nih tambah dulu nih, sorban kita nih, yang kita sujud. Begitu kita sujud tadi kan lalu tamuin lapisan sorban kita boleh. Jadi jangan sampai kalau isin ada hujan tadi, apalagi banyak terkena benda najis, bila nyatakan apa secara kita yang dipakai lagi. Kemudian berusaha itu jangan yang nyata benar. Bulu kucing itu kan bilang dikatakan di baju kita, najis juga tak kucing, kalau kita juga kucing, maksud aja itu bulunya tak, bila nyata apa sedawaknya maka jadinya hukumnya najis. Nah, walaupun yang namanya kucing itu boleh kita memegangnya, tapi boleh kita lepas daripada badannya, maka hukumnya adalah itu menjadi najis. Maka hal tersebut umumnya kalau kita menghindari, kita jauhi. Kemudian yang ketiga daripada pembatal sembahyang itu adalah wasalisuha kasbul aurati birihin au nahwihi in lam yasturha fil halik. Kemudian yang ketiga, terbuka auratnya dengan sebab angin atau dengan sebab yang lain jika tidak menutup pada seketika itu juga. Ini ada jalur kisahan tadi. Nah, jadi yang ketiganya lah bila mana sesuatu yang kita pakai itu tadi, yang lain juga tapi tadi atau gamis umpamanya itu tadi. Bila dibuka atau terbuka ada langsung kita tutupi, maka jelas langsung membatalkan dengan sembahyang kita membiarkan. Amma ijazataraha fil hali fa inna salatahu la taqulu walau kasyafal musalli auratahu amdan batalat salatuhu walau sataraha fil hali.
Tapi apabila dia menutup auratnya pada waktu itu juga, maka sholatnya itu tidak batal. Tapi kalau orangnya itu tadi sholat itu membuka auratnya dengan bersengaja, maka batallah sholatnya sekalipun dia menutup auratnya pada waktu itu. Ini umpamanya ini, begitu pian umpamanya sujud, ya kan ada begitu sujud itu ada bersalawat dalam dia tadi Pak. Bila dia bersalawat dalam, banyak orang dari belakang ini kan kelihatan gitu, dari jauh kan kelihatan Pak. Kelihatan bisa di sini. Itu kan Bapak itu apalagi mesti menyinggung itu umpamanya. Itu kan membatalkan. Nah maksudnya membatalkan itu bila nyata singkap hujung-hujung terbuka itu terbuka itu kan ini itu membatalkan. Lawan bila nyoba dia makan, bila nyobanya terbuka kalau terbuka ancam ditutupnya kan membatalkan tak. Nah kalau ingin umpamanya kalian kawan umpamanya ada jauh itu kalian tahu umurnya anu lagi berlebihan dia. Makanya dilihat orangnya soalnya bersalawat anunya maka sidi aja umpamanya nih bersidi tetapi ada membatalkan itu sebab ada pikiran itu artinya itu pada terbuka itu memang biasa ada orang sujud itu maksudnya ada kayak bapak jauh lah ada membatalkan demikian ada kalian kita gunakan sekarang yang keluar ada yang kita gunakan dari Ya Qadir Ya Tawwab Ya Muqaddim Ya Ahad Ya Barru Ya Muqtadir Ya Barru Ya Awwalu Ya Akhir Ya Wali. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.